Halo teman-teman Hibore, berjumpa lagi pada video saya. Kali ini kita akan membahas hormon tanaman giberelin. Hormon tanaman giberelin digunakan di seluruh fase tanaman, mulai dari perkecambahan sampai dia nanti mengeluarkan buah. Tentu saja ini banyak digunakan oleh petani. Giberelin dapat memecahkan dormansi biji sehingga biji dapat mengeluarkan tunas. Tentu saja juga bersinergi dengan hormon sitokinin. Pada fase pertumbuhan, baik itu yang ke arah atas atau tunas-tunas ataupun yang ke arah bawah atau akar-akar, memerlukan juga hormon giberelin karena hormon giberelin ini yang penting untuk menstimulasi supaya terjadi atau adanya energi pada tanaman. Penggabungan giberelin dengan sitokinin akan mempercepat pertumbuhan tunas dan penggabungan giberelin dengan auksin akan mempercepat pertumbuhan akar juga. Dengan penambahan giberelin, tanaman biasanya akan lebih bongsor, lebih panjang-panjang ruasnya. Itu yang saya rasakan dalam penggunaan giberelin ini. Saat kita mau membungakan tanaman juga bisa menggunakan giberelin karena dia memang memicu adanya energi pada tanaman itu sehingga dia dapat berbunga. Lalu pada fase pembuahan, contohnya di tanaman anggur, itu dapat memanjangkan malai anggurnya dan juga membuat biji dari tanaman anggurnya itu jadi lebih kecil bahkan hilang. Lalu dia juga dapat digabungkan dengan hormon lain seperti hormon CPPU untuk memperbesar beri atau buah dari tanaman anggurnya, dan juga hormon giberelin juga dapat bersinergi dengan hormon triakontanol. Nah, itu biasanya 3 hormon itu ya yang dipakai saat berbuah ya. Ada hormon giberelin, kemudian hormon triakontanol, dan juga CPPU. Ada lagi yang lain, kan giberelin itu ada GA3, GA4. Biasanya GA3 dan GA4 itu di mix ya. Tapi nggak semuanya harus dipakai sih. Kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kalau teman-teman ingin menggunakan hormon tanaman giberelin tanpa melarutkan, itu juga tersedia kok banyak di marketplace. Kata kuncinya hormon tanaman giberelin GA3, atau bisa juga hormon tanaman giberelin GA4+7. 100 mili ya, itu nanti teman-teman bisa cari aja di marketplace dan bisa langsung digunakan. Misalkan ingin menggunakan 1 ppm berarti 1 milinya untuk 1000 mili ya, itu 1 ppm. Kalau 2 ppm ya berarti 2 mili yang sudah dilarutkan tadi dicampurkan dengan 1 liter air, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bagaimana melarutkan hormon giberelin dalam bentuk serbuk ini? Mari kita simak video berikut ini. Nah, itu dari produk hormon ini sudah disesuaikan dengan purity-nya ya, sehingga tidak perlu dipikir-pikir lagi, ini tinggal tuang aja semuanya ya, tidak perlu ngukur-ngukur lagi. Yang penting nanti pada bilangan misalnya puluhan, seratusan atau seribuan nanti ya. Pertama-tama kita buka dulu kemasannya. Ini sebenarnya ada alat pembukanya ya, tapi kalau misalnya mau pakai benda yang lain juga bisa. Tengahnya dulu aja nih, congkel seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai kena logamnya karena berbahaya juga ya. Setelah tengahnya dibuka, ini bisa kita congkel seperti ini. Pakai sendok aja bisa. Dan setahu kami juga ini kemasannya sudah steril semua nih ya. Tuang semua. Gitu ya. Ya, kita bisa membersihkan botol vialnya menggunakan pelarutnya. Kemudian tutup lagi dengan karetnya, karena di karetnya kadang-kadang suka ada hormon yang nempel ya. Kita aduk-aduk, terus kita tuangkan ke dalam gelasnya ini. Kalau teman-teman bekerja di lingkungan lab atau mau lebih steril, harusnya pakai sarung tangan ya. Ini saya ngasih contohnya kurang tepat, sebenarnya harusnya pakai sarung tangan kalau mau lebih steril ya. Ini kita masukkan ke dalam wadahnya. Ini saya pakai gelas aja. Kita aduk sampai hormonnya terlarut ya, karena memang tugas awalnya adalah supaya terlarut dulu ya sebelum kita campurkan dengan air. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau hormonnya ini sudah hampir terlarut dan pelarutnya ini masih banyak. Pelarutnya nggak mesti harus digunakan semua ya. Kalau misalkan sudah terlihat terlarut, ini bisa kita nggak pakai semua. Kalau teman-teman ingin menggunakan hormon ini untuk stok ya, atau larutan pekat, atau bisa dibilang larutan indukannya, pergunakan Aquades atau Aquabides. Jadi hormon yang sudah terlarut ini kalau mau langsung digunakan, bisa langsung dipakai ya. Kalau 1 ppm berarti bisa untuk 1000 liter loh, segini nih. Kalau misalkan mau jadi 10 ppm ya berarti gunakan 100 liter gitu ya. Itu kalau mau langsung digunakan ya, atau langsung diaplikasikan. Tapi kan nggak semuanya teman-teman mau langsung diaplikasikan ya. Ada yang mau dijadikan larutan indukannya dulu gitu ya, supaya nanti dipakainya sedikit-sedikit. Kalau teman-teman ingin menggunakan larutan hormon ini untuk stok, itu kita bisa masukkan ke dalam wadah bersih atau steril ya.
pergunakan gelas ukur supaya lebih mudah dalam menakarnya. Tapi kalau nggak punya gelas ukur, bisa menggunakan timbangan seperti ini ya. Caranya gimana kalau pakai timbangan? Kita letakkan botolnya. Setelah itu kita pilih ini ya, tare, supaya dia set ke 0. Masukkan larutannya tadi ya, yang sudah kita larutkan. Kemudian tambahkan air. Kalau teman-teman mau membuat larutan stok, ini pergunakan air Aquabides atau Aquades ya. Kalau misalnya nggak ada, bisa menggunakan air biasa yang sudah direbus dulu, kemudian diademin. Kita masukkan ke dalam wadahnya. Jika larutan yang tadi ditambahkan air sampai 100 ml, maka ini akan menghasilkan stok ukurannya 10.000 ppm. Ini saya kelebihan sedikitnya, kelebihan 13 ml ya, harusnya tadi pas di angka 100 ya. Dosis yang digunakan untuk penggunaan gibberellin itu sangat bervariasi. Pada umumnya adalah 1 ppm. Namun bisa juga ditingkatkan sampai 5 ppm. Bahkan kalau untuk membuat biji tanaman anggur itu supaya hilang, itu bisa dosisnya tinggi loh. Bisa sampai 40 ppm. Bahkan saya baca itu sampai ada yang 150 ppm. Nah, makanya harus dicoba dulu dari dosis terendahnya dulu. Kemudian dinaikkan dosisnya sesuai dengan perkembangan atau bertambahnya ukuran beri. Kalau teman-teman hanya menggunakan gibberellin untuk pertumbuhan, terus untuk perkembangan tanaman sayur, ya itu bisa menggunakan dosis umum aja 1 ppm. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.